Konon, Gunung Pancar dipercaya sebagai pusat kerajaan dari makhluk gaib. Sebagian masyarakat meyakini sebelum hari kiamat, seluruh makhluk gaib di seluruh pelosok bumi konon akan berperang hebat. Peperangan gaib itu pun dipercaya akan dimenangkan oleh kerajaan Pata, makhluk gaib yang bertahta di puncak Gunung Pancar. Gunung Pancar kerap menjadi buah bibir bagi orang-orang yang percaya pada hal-hal gaib ataupun mencari pusaka. Jika berkunjung ke puncak Gunung Pancar, konon di puncaknya pengunjung akan menemukan beberapa makam keramat. Makam-makam tersebut diperkirakan memiliki usia yang sudah sangat tua. Maka tidak heran banyak pengunjung yang datang ke Gunung Pancar dengan niatan mencari wangsit atau sekedar ngalap berkah dari makam-makam tersebut. Ini merupakan hal lumrah bagi orang-orang yang percaya akan hal-hal gaib. Selain itu, dipercaya gunung ini menyimpan banyak benda pusaka dari kerajaan atau para tokoh zaman dulu. Benda-benda pusaka tersebut bisa dalam bentuk cincin, keris, tombak, dan lainnya. Benda-benda pusaka itu pun menjadi buruan bagi orang-orang yang percaya pada kekuatannya. Dari banyak benda-benda pusaka yang konon bersemayam di gunung ini, konon ada satu jenis benda pusaka yang terus menjadi buruan. Pada hari-hari tertentu, tepatnya malam hari, dari atas puncak Pancar sering terlihat cahaya terang benderang yang menyilaukan mata. Cahaya tersebut diyakini berasal dari pusaka yang disebut sebagai besi konek. Besi berdaya gaib tinggi tersebut diperkirakan merupakan peninggalan tokoh sakti yang ada di dalam salah satu makam keramat tersebut. Menurut para tokoh setempat, gunung juga adalah tempat pelarian Prabu Kian Santang. Di Gunung Pancar, pengunjung juga sering merasakan hal-hal di luar nalar. Salah satu cerita seram yang dialami pengunjung adalah menemukan kampung gaib. Kisah ini berawal dari satu rombongan pendakian yang kesasar di tengah hutan. Mereka dibuat terkejut karena menemui sebuah perkampungan yang ramai. Namun anehnya, penduduk kampung tersebut tidak menyapa rombongan itu. Mereka hanya melihat dengan mimik wajah yang datar tanpa ekspresi. Setelah berhasil keluar dari hutan, mereka pun menceritakan kejadian ini pada masyarakat sekitar. Namun, masyarakat pun tidak pernah tahu bahwa di tengah hutan Gunung Pancar terdapat sebuah perkampungan. Dengan banyaknya mitos yang ada di Gunung Pancar, pengunjung perlu mentaati tata tertib yang ada. Masyarakat menghimbau agar pengunjung mematuhi larangan seperti tidak berkata kasar, membuang sampah sembarangan, dan buang air tidak pada tempatnya. Konon, bagi yang melanggar pantangan tersebut, pengunjung itu bisa disesatkan oleh